Renungan Harian Katolik, Minggu 28 Agustus 2022. Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Sikap hormat dan takut kepada Allah. Tuhan meninggikan orang yang bersikap rendah hati. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Putera Sirat. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan Amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat, yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, "Berikanlah tempat itu kepada orang ini." Lalu dengan malu, engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dengan demikian, engkau akan mendapat kehormatan di depan semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian, engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Renungan bacaan pertama. Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Seperti ilmu padi, semakin besar kemampuan atau semakin kaya, justru semakin menunduk merendahkan hati. Orang itu tidak menyombongkan diri, namun semakin membesarkan nama Tuhan atas berkat yang dia terima. Maka Tuhan semakin menyukai orang itu dan berkenan memberikan karunia lebih banyak lagi kepada dia. Ini sesuai firman Yesus, siapa yang mempunyai, kepadanya akan ditambahkan. Namun siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil untuk diberikan kepada orang yang mempunyai. Renungan bacaan kedua. Sikap hormat dan takut kepada Allah. Allah tetap sama selamanya. Allah tidak berubah. Sejak dahulu, sekarang, dan selamanya, Ia tetap Allah yang kudus dan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Ia pasti akan menghukum orang yang tidak bertobat. Akan tetapi, Allah pun tidak berubah dalam kasih-Nya. Ia senantiasa siap untuk mengampuni dan memulihkan orang yang bertobat. Tidak lagi hidup dalam ketakutan. Penulis Ibrani mengingatkan bahwa pengikut Kristus tidak lagi harus hidup dalam ketakutan akan hukuman Allah yang dahsyat, seperti yang pernah terjadi pada umat Israel. Karena di dalam Kristus, Allah hadir menyatakan kasih dan pengampunannya. Bukit Sion dan Yerusalem surgawi melambangkan kehadiran Allah yang memberkati. Kita patut bersukacita dan jangan lagi berpaling dari Allah. Maksud takut akan Allah. Hormat dan takut orang beriman kepada Allah berbeda dari rasa takut orang-orang berdosa, sebab orang beriman telah diampuni dosa-dosanya oleh Kristus. Takut bagi orang beriman bermakna tidak ingin menyakiti ataupun mengecewakan Tuhan, karena Dia sudah menebus umat-Nya. Dan rasa takut itu bukanlah rasa kengerian akan penghukumannya, melainkan rasa hormat yang mendalam dan mengagumi kuasa Allah dan kasih-Nya yang begitu besar. Oleh karena itu, hormat dan takut umat Allah harus kita wujudkan dalam ibadah, ucapan syukur, dan tindakan nyata yang berorientasi memuliakan nama Allah. Renungan bacaan Injil. Tuhan meninggikan orang yang bersikap rendah hati. Kisah tamu yang meninggikan diri sendiri. Dari perumpamaan Yesus, tamu yang meninggikan diri duduk di tempat terhormat malah dapat direndahkan tuan rumah, karena tempat itu diperuntukkan untuk orang yang lebih layak daripadanya. Orang itu malah mendapat malu. Sebaliknya, tamu yang merendahkan diri duduk di tempat terendah malah ditinggikan tuan rumah untuk duduk di depan. Ia malah mendapat kehormatan dari tuan rumah dan dipuji orang lain. Yang terbesar bersedia menjadi yang terkecil. Sikap meninggikan diri bertentangan dengan hukum Allah dan menghalangi mereka untuk mendapat anugerah Allah. Hukum Allah adalah jika ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang terkecil, menjadi pelayan untuk melayani orang banyak. Kerendahan hati adalah syarat mutlak orang mau menjadi pelayan, melayani sesama, sehingga ia menjadi yang terbesar dan terhormat di kerajaan Allah. Kehormatan palsu berbalik mempermalukan diri sendiri. Kehormatan dan status sosial yang tinggi memang sangat menguntungkan. Misalnya, diprioritaskan dalam berbagai hal oleh orang lain, mendapat potensi penghasilan yang lebih besar, dan lain-lain. Maka tak heran, di kehidupan saat ini pun ada orang yang berusaha menaikkan kehormatan, gengsi,
harga diri, dan status sosial, bahkan dengan cara-cara buruk, seperti manipulasi, melebih-lebihkan kehebatan diri, menonjolkan penampilan luar saja, membeli ijazah palsu, dan lain-lain. Namun itu semua dapat berbalik, mempermalukan dan menghancurkan reputasi orang itu sendiri, jika orang lain tahu kualitas sebenarnya orang tersebut. Orang berkualitas yang bersikap rendah hati. Jika kita memang berkualitas dan layak memperoleh penghargaan, kita pasti akan mendapatkannya. Maka dalam hal ini, perlu ada sikap rendah hati. Rendah hati bukan karena kurang penghargaan terhadap diri sendiri, tetapi mengenali diri sendiri dan memposisikan secara tepat, baik di mata Tuhan maupun di hadapan orang lain. Tuhan mencintai orang yang rendah hati, dan manusia pun akan memuji ketika mengetahui kualitas kita yang sebenarnya. Hal pengembangan talenta. Dalam hal pengembangan talenta, orang yang tinggi hati biasanya menjadi pongah, merasa sudah paling hebat, dan merasa tidak perlu mengembangkan talenta lagi, sehingga kemampuannya stagnan, bahkan menurun. Sebaliknya, orang yang rendah hati, ia tidak merasa paling hebat. Ia menempatkan diri sebagai orang yang masih perlu belajar. Karena sikapnya yang mau terus belajar, ia masih bisa terus mengembangkan talentanya sampai setinggi langit. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan berusaha untuk selalu rendah hati, walau setinggi apapun kehebatan dan status sosial kami. Kami mau bersikap rendah hati, bersedia melayani sesama, sehingga menjadi yang terbesar di mata-Mu. Amin.